Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat yang penuh berkah ini, di mana siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Itu dia akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dan seterusnya. Kemudian kita diperintahkan juga untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa memperbaiki ketakwaan, menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kami akan ingatkan tentang masalah sakit. Setiap orang bisa saja tertimpa sakit, baik dengan penyakit ringan ataupun dengan penyakit berat, sampai dia mendapatkan virus dan berbagai macam cara lainnya. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajarkan pada kita sebuah doa. Wonten riwayat saking Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau itu pernah memanjatkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-baras, penyakit kulit, wal junun, gila, wal judhami, lepra, wasayyil asqam, dan kejelekan berbagai macam penyakit dan dari penyakit yang jelek lainnya. Al-baras kata para ulama yaitu penyakit yang sudah ma'ruf, yaitu ada warna putih pada jasad yang akhirnya merubah bentuk dan penampilan. Kulitnya belang. Junun itu hilang akal. Judham penyakit kusta atau lepra. Sayyil asqam penyakit yang jelek. 4 hal di sini diminta dalam doa ini, dan semua ini adalah kejelekan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam hal-hal yang jelek, termasuk juga dari makhluk-makhluk jelek atau dari setiap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang jelek-jelek. Seperti yang diingatkan dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku minta perlindungan dari Rabb Al-Falaq, yaitu Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan ma khalaq, setiap makhluk. Maka asalnya kita minta perlindungan dari segala sesuatu yang jelek. Dan di sini dalam bentuk ta'awudz. Dan ta'awudz di sini kandungannya adalah kita minta perlindungan pada Allah sebelum musibah itu datang.
kita minta perlindungan pada Allah sebelum musibah itu datang. Nah, di sini yang pertama dari al-baras. Mirip dengan itu adalah al-juzam. Semua di sini adalah penyakit kulit. Maka asalnya manusia ingin berpenampilan baik. Dari penampilan dari paras wajah, dari penampilan kulitnya, dari penampilan badan ditutupi dengan pakaiannya, maka dia asalnya ingin berpakaian bagus. Dan inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu juga katakan, ya, kita diperintahkan untuk menyebut-nyebut nikmat Allah. Ya, kita disebut fahaddis, menyebut-nyebut nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan pada kita. Di antara bentuk menyebut-nyebut nikmat ini adalah dalam hal berpenampilan, kita berpenampilan yang baik. Kemudian junun. Junun di sini adalah akal. Orang yang hilang akal itu disebut junun atau majnun. Maka asalnya akal itu dijaga oleh syariat. Kita dituntut untuk memiliki akal yang baik, akal yang sehat, karena akal ini jadi jalan untuk kita menjalankan syariat. Kita bisa sholat kalau kita itu berakal. Kita bisa jalani puasa kalau kita itu berakal. Kita bisa berusaha kerja juga kalau kita itu berakal. Maka berakal itu adalah nikmat. Berarti kalau hilang akal suatu musibah. Maka syariat juga jaga agar kita dijauhkan dari hal-hal yang dapat menghilangkan akal kita. Maka dilarang seorang itu mabuk, minum minuman keras, dilarang seorang juga mengkonsumsi narkoba dan seterusnya. Karena ini dapat merusak akal seseorang. Syariat jaga itu. Dan akal ini jadi syarat seseorang bisa menjalani syariat. Tidak berakal, maka syariat jadi gugur. Orang gila, syariat jadi gugur pada dirinya. Orang yang stres, syariat jadi gugur. Dia tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan puasa dan yang lainnya. Kemudian di sini juga doanya wa min sayyi'il asqam. Minta perlindungan dari penyakit-penyakit yang jelek. Tadi yang kalau sebut, misalnya ini termasuk penyakit ringan, flu, atau misalnya sakit gigi, atau penyakit-penyakit yang berbahaya termasuk juga yang menular, termasuk juga yang menjangkiti saat ini, yaitu berbagai macam virus, diantaranya corona misalnya. Dengan izin Allah, doa ini juga dapat melindungi kita dari bahaya-bahaya semacam itu. Di samping itu, kita berusaha untuk jalani sebab. Ada sebab yang dijalani, yaitu hidup sehat. Contoh, virus corona itu penyakit pernafasan. Maka hal yang dapat mengganggu pernafasan dihindari. Rokok itu mengganggu pernafasan. Dengan adanya rokok itu enggak buat ya pernapasan jadi sehat. Maka untuk mencegah dari penyakit pernapasan seperti tadi, rokok dihindari. Dan memang jelas tidak ada manfaatnya. Yang ada itu hanya buruk-buruknya saja. Begitu juga kita lakukan sebab dengan berzikir. Banyak membaca zikir. Di antaranya rutinkan zikir pagi dan petang. Di antaranya yang Rasulullah SAW itu anjurkan pada kita supaya terlindungi dari berbagai macam gangguan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Juga bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca setiap petang. Ini sebab hidup sehat dengan doa, dengan zikir. Karena dengan zikir Allah tolong itu. Tanpa kita berzikir, tanpa kita mengingat Allah, sulit datang pertolongan tadi. Kemudian di antara cara lagi yang lainnya selain hidup sehat, kemudian kita perbanyak zikir, ya, kita memperbaiki ketakwaan pada Allah. Karena sebab takwa itu akan mempermudah segala urusan. Seorang banyak maksiat, makin mudah itu datang penyakit, ya, sampai pada penyakit-penyakit hati. Kalau dia itu gemar bermaksiat, dia tinggalkan sholat, malas ke masjid,
terjerumus dalam dosa besar. Nah, itu biang-biang penyakit itu. Kalau tidak penyakit pada dirinya, penyakit pada keluarganya. Kalau enggak, penyakit pada hatinya sendiri. Hatinya penuh penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan untuk orang yang bertakwa, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Maka dengan takwa itu jalan kemudahan, rizki lancar, penyakit-penyakit bisa terhindar, urusan-urusan dimudahkan, kesulitan-kesulitan diangkat. Jika tidak bertakwa, maka sebaliknya kesulitan terus menimpa kita. Allah tidak berikan jalan keluar. Kemudian Allah tidak menolong kita. Kemudian urusan-urusan kita tidak dipermudah. Yang sulit ya tambah sulit. Yang rizkinya juga nggak lancar-lancar ya tambah dipersulit lagi. Yang penyakitnya belum sembuh-sembuh ya juga sama. Maka tambah dipersulit lagi, penyakitnya sulit sembuh. Maka solusinya adalah memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah. Kalau tidak demikian maka akan terus tetap dengan kesusahan, dengan penyakit, dengan kesulitan, dengan kesempitan, dengan kegelapan dan seterusnya. Berbagai kesusahan akan kita derita karena tidak bertakwa pada Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu doa singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan punya kandungan yang banyak bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa terus memahaminya dan mengamalkan doa tadi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, dari kegilaan, dari lepra dan dari penyakit jelek yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.